Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Terdapat 6 hukum dasar dalam kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan timbal balik, hukum penyatuan volume, dan hipotesis Avogadro. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa diciptakan pada tahun 1789 oleh seorang ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Lavoisier. Bunyi hukum kekekalan massa antara lain sebagai berikut. Dalam setiap reaksi kimia yang terjadi, jumlah massa zat baik sebelum dan sesudah reaksi terjadi adalah tetap. Maksudnya, hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, tetap atau konstan. Perhatikan contoh berikut. Pada sebuah pembakaran magnesium, yakni dengan oksigen sejumlah 1,552 gram magnesium, tepat bereaksi dengan 1 gram oksigen. Berapakah jumlah oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan jumlah 12,2 gram magnesium? Jawaban, magnesium ditambah oksigen bereaksi membentuk magnesium oksigen 1,52 gram magnesium itu memerlukan 1 gram oksigen. Maka berapa untuk 12,2 gram magnesium? Diperlukan oksigen sejumlah 12,2 gram magnesium dibagi 1,52 gram magnesium dikali 1 gram oksigen sama dengan 8,03 gram oksigen. Berikutnya, hukum perbandingan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda akan mempunyai komposisi yang sama. Pernyataan ini dikenal dengan hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh seorang ahli kimia asal Prancis yang bernama Joseph Louis Prot dan dikenal dengan hukum Prot. Bunyinya sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah selalu tetap, walaupun berasal dari daerah yang berbeda dan dibentuk dengan cara yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Senyawa besi 3 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe banding S sama dengan 7:4. Untuk membuat senyawa besi 3 sulfida dengan massa 100 gram, maka berapakah massa besi dan massa belerang yang dibutuhkan? Penyelesaian, Fe banding S sama dengan 7:4. Jumlah perbandingan adalah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maka massa besi yang diperlukan 7/11 dikali 100 sama dengan 63,63 gram. Massa belerang yang diperlukan adalah 4/11 dikali 100 sama dengan 36,37 gram. Jadi hasilnya massa besi yang diperlukan adalah sekitar 63,63 gram dan massa belerang yang diperlukan adalah 36,37 gram. Berikutnya hukum kelipatan perbandingan. Pada hukum kelipatan perbandingan, ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa. Misalnya unsur karbon dengan
oksigen dapat membentuk karbon monoksida dan karbon dioksida. Hukum kelipatan perbandingan ini ditemukan oleh seorang ahli kimia yang bernama John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Beliau mengamati adanya suatu keteraturan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Bunyi hukum kelipatan perbandingan sebagai berikut. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka perbandingan massa unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Dan hukum Dalton diperoleh data sebagai berikut. Jenis senyawa, nitrogen monoksida, mengandung massa nitrogen sebanyak 0,875 gram dan 1 gram massa oksigen, menghasilkan massa senyawa yang terbentuk adalah 1,875 gram. Sedangkan nitrogen dioksida menghasilkan massa nitrogen sebanyak 1,75 gram dan massa oksigen sebanyak 1 gram dan menghasilkan massa senyawa sebanyak 2,75 gram. Perbandingan nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida adalah 1,75 banding 0,875 sama dengan 2/1. Perhatikan contoh berikut. Karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu CO dan CO2. Jika kandungan karbon pada senyawa CO dan CO2 berturut-turut 42,85% dan 27,2%, apakah data disebut hukum Dalton? Apakah data ini sesuai dengan hukum Dalton? Jawabannya, dimisalkan senyawa CO dan CO2 masing-masing 100 gram. Senyawa CO memiliki massa senyawa sekitar 100 gram dan massa karbon sekitar 42,85 dan massa oksigennya sekitar 57,15. Massa karbon berbanding massa oksigen adalah 42,85 banding 57,15 sama dengan 1 banding 1,33. Sedangkan CO2 memiliki massa senyawa sekitar 100 gram, massa karbon 27,2 dan massa oksigen sekitar 72,8 gram. Jika massa karbon berbanding massa oksigen, maka 27,2 banding 27,8 sama dengan 1 banding 2,66. Perbandingan massa oksigen dalam CO2 dan CO adalah 2,66 berbanding 1,33 sama dengan 2 banding 1. Berikutnya hukum perbandingan timbal balik. Hukum perbandingan timbal balik diciptakan oleh Jeremias Benjamin Richter pada tahun 1792. Hukum perbandingan timbal balik menyatakan
Jika besar A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C yang masanya sama membentuk AC dan massa-massa BC, maka perbandingan massa A dan massa B dalam bentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan massa B. Ketika membentuk AC dan BC atau kelipatan dari perbandingan ini. Perhatikan contoh berikut. Ketika 2,1 mol X direaksikan dengan 1,6 mol Y, dihasilkan 71 gram Z. Reaksi berjalan sesuai per reaksi. 3X ditambah 4Y bereaksi 5Z dan hanya menghasilkan 50% dari hasil yang seharusnya. Berapakah massa molar Z? Penyelesaiannya menentukan reaksi pembatas. Berdasarkan perbandingan jumlah zat dengan koefisiennya, X, NX per koefisien X adalah 2,1 per 3 sama dengan 0,7. Y, NY per koefisien Y sama dengan 1,6 per 4 sama dengan 0,4. Jadi X banding Y sama dengan 0,7 banding 0,4. Dari perbandingan tersebut, jumlah Y lebih sedikit dibandingkan X, maka Y sebagai reaksi pembatas, jumlah Y yang akan digunakan untuk perhitungan yang menyangkut Z. Dimisalkan Z yang dihasilkan adalah 100%, maka berdasarkan perbandingan koefisien dapat dihitung jumlah Z sebagai berikut. NZ per NY sama dengan koefisien Z per koefisien Y. NZ sama dengan koefisien Z per koefisien Y kali NY. NZ sama dengan 5 per 4 kali 1,6 mol. NZ sama dengan 2,0 mol. Karena hanya menghasilkan 50% saja, maka NZ sama dengan 50% kali 2 mol. NZ sama dengan 1 mol. NZ sama dengan MZ per mol Z. Mol Z sama dengan MZ per NZ. Mol Z sama dengan 71 gram per 1 mol. Mol Z sama dengan 71 gram per mol. Berikutnya hukum penyatuan volume. Hukum penggabungan volume menyatakan bahwa saat gas bereaksi bersama-sama menjadi gas lain dan semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rasio antara volume gas reaktan dengan produk bisa dinyatakan dalam bilangan bulat yang sederhana. Hukum penggabungan volume gas dipublikasikan oleh Jeffs Losgay-Lussac tahun 1808. Perhatikan contoh berikut. 10 ml gas nitrogen N2 dan 15 ml gas oksigen O2 tepat habis bereaksi menjadi 10 ml gas NaOB. Tentukan rumus kimia gas NaOB tersebut. Penjelasan: perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Koefisien N2 banding O2 banding NaOB sama dengan 10 banding 15 banding 10. Mendapatkan hasil
yaitu 2 banding 3 banding 2 bila sama-sama dibagi 5. Sehingga diperoleh rumus berikut. 2N2 tambah 3O2 bereaksi 2NaOB. Karena jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan sama, maka harga A dan B dapat dicari sebagai berikut. Jumlah atom N kiri sama dengan jumlah atom N kanan. Jadi, 2 kali 2 sama dengan 2A. 4 sama dengan 2A. A sama dengan 2. Jumlah atom O kiri, jumlah atom O kanan, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 2B. 6 sama dengan 2B. Pindah ruas, mendapatkan hasil B sama dengan 6 bagi 2, sehingga mendapatkan hasil B sama dengan 3. Jadi rumus kimia senyawa tersebut adalah NO N2O3. Berikutnya adalah hukum hipotensi Avogadro. Bunyi hukum Avogadro sebagai berikut. Pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Sebagai hipotensi Avogadro adalah suatu aturan yang menghubungkan antara volume gas dan jumlah molekul gas jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maksudnya, 1 liter gas hidrogen atau massa atom relatif AR sama dengan 1, dan nitrogen atau massa atom relatif AR sama dengan 14 dapat mengandung jumlah molekul yang sama selama suhu dan tekanan yang sama. Perhatikan contoh berikut. Pada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas bereaksi menjadi 2NH3 gas. Untuk 1 liter gas N2 terdapat N molekul. Jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama adalah pembahasan. Perhatikan koefisien reaksi dan jumlah molekul yang diberikan pada gambar berikut. Koefisien N2 gas ditambah 3H2 gas bereaksi menjadi 2NH3 gas. Koefisiennya N2 gas sama dengan 1, 3H2 gas sama dengan 3, 2NH3 gas sama dengan 2. Jumlah molekulnya sekitar N2 gas sama dengan N, 3H2 gas sama dengan 3N, dan 2NH3 gas sama dengan 2N. Jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga untuk 1 liter gas N2 terdapat N molekul, maka jumlah molekul H2 yang bereaksi adalah N3. Sedangkan jumlah molekul NH3 yang terbentuk adalah 2N. Itulah hasil dari penjelasan saya. Maaf kata kalau ada yang salah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.